2015 diumumkan, orang belum tahu itu hasil pembunuhan terencana. Saya sudah umumkan itu pembunuhan terencana gitu. Mamanya juga yakin pembunuhan, tapi bapaknya tidak. Bapaknya tidak, mamanya lebih punya naluri insting yang lebih kuat. Jadi kita menegakkan hukum itu dengan bagian nurani, dan kita tidak tergoda dengan uang. Itu. Sudah ditawari uang itu beratus miliar, ada yang 30 miliar, ada berapa ratus itu ditawarkan dulu, tidak tergoda kita. Malah anggota DPD karena saya bela itu korupsi, itu pencetak rekor, hukuman termuda, vonis 3 tahun, kita banding ke 2 tahun. Siapa itu? Pilihan Royan sama di zaman era pilihan Royan, tapi bukan pilihan Royan, tapi ininya yang tenaga penyuapnya, Edi Suarsono. Itu 3 tahun banding 2 tahun 2009, 2007, 2008, 2009. Saya minta itu satu komisi itu sama menterinya ditangkap itu. Satu komisi itu memuji-muji saya semua. Mana mungkin hanya satu itu, saya bilang itu. Akhirnya Pilihan Royan juga ditangkap, Tansen Malawi juga ditangkap, tapi sama Johnny Alkamar ya, kayaknya Johnny Alkamar, tapi menterinya sama dirjennya tidak ditangkap. Nah, itu. Maka setelah itu ada yang memakan buahnya itu, Ketua KPK. Ya, kemudian yang membela mereka berlebihan dan dia ditangkap gitu, pembunuhan. Oh iya, yang hakim. Apa itu? BUMN kalau nggak salah itu lagi main golf gitu. Iya. Karena urusan wanitanya, wanita kedua kita. Iya, yang membuat itu namanya temanku. Oh, main podcast tiba. Baru mau mulai juga. Baru mulai. Jadi ya karena saya pikir tidak sebenarnya hanya khotbah, renungan itunya selama ini, tapi pas ini momen yang bagus ya saya pikir semoga makin digemari orang gitu. Iya. Jadi ini kan banyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi ini. Kira-kira apa seruan moralnya untuk seluruh kepala daerah? Kalau seruan moralnya salah satu ya, siapa namanya Gubernur Papua itu, Lukas NMB. Itu kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali datang ke sini mohon. Oh. Mereka rame-rame ke sini, ada yang di luar, ada yang di depan. Ciri khas Papua begitu. Saya katakan kepada dia, kalau memang tidak melakukan, tidak perlu khawatir. Dan itu satu. Yang kedua, pecat pengacara yang lain semua, hanya saya yang boleh bela. Maka dia tidak melakukan, berarti oleh kita tuh kita anggaplah something wrong. Yang urusan kabel itu kan 3 kali ke sini. Saya bilang kalau pengacara minta tolong ke sini, ya pengacara sini. Iya, langsung supaya murni ya. Tidak ada pakai embel-embel kita. Akhirnya mereka kalau nggak salah itu pengacaranya ditangkap ya. Iya. Pengacara ditangkap KPK gitu. Karena mereka melakukannya gitu. Dia ikut. Ya. Tapi seandainya di tengah jalan Amang dia apa lagi dimintain tolong lagi nih, kan udah sidang perdana kemarin ya,
tuntutan? Nggak tahu saya sudah sampai mana, saya nggak ikutin lagi. Waktu itu baru ditangkap dia lagi hilir mudik, apakah perkara jalanan atau perkara KPK. Saya minta itu biasa itu, mari kita bela gitu. Tapi mereka bilang kamu jadi pengacara, tambah pengacara ini bersama yang lain, nggak bisa saya join dengan online gitu. Tapi memang biasanya kan katanya itu kalau ada kasus yang dianggap spektakuler begitu, ada berapa pengacara titipan di situ. Iya. Karena bisa dari situ juga sumber orang yang menitip, bisa dari eksekutifnya, bisa dari pengadilannya, bisa juga dari kepolisiannya, gitu. Bisa jadi, tapi mereka tidak paham. Kalau minta tolong sama saya, ya saya yang bela gitu. Tapi mereka tidak mau. Jadi ya selanjutnya pesan-pesan sekarang ini juga kan kepada para pengusaha, jadi takut ini mengambil proyek dari Sebenarnya tidak perlu pemerintah. takut, ya pengusahanya ambillah usahanya, tapi tanpa memberi sesuatu. Yang jadi masalah kan memang pejabat birokrasi, apalagi yang menangani proyek itu, katakanlah istilah dulu mulai Pipro lah bahasanya, sampai kepada pejabat daerahnya, hampir tidak ada yang tidak meminta duluan ini. Ya itu dia. Jadi kalau berusaha itu ya bermainlah dengan normal gitu. Karena saya bongkar dulu kebiasaan mereka memberikan ijon, memberikan di depan gitu. Jadi proyeknya tahun depan, tahun ini sudah diberi. Itu yang terjadi. Itu yang rata-rata. Rata-rata terjadi. Kemudian ada juga proyeknya tahun ini, bayarnya tahun ini, dan 2 kali pula. Dibayar dulu depan, bayar lagi nanti pelunasan gitu. Nah, jadi itulah yang memang sangat lazim terjadi di mungkin hampir seluruh negeri kita ini. Karena ibarat istilah mereka, ya ikan tidak makan pancing kalau tidak ada umpan gitu. Iya. Nyatanya kita nggak ada, kita makan pancing-pancing hidup aja. Ya itu. Ya kekurangan juga. Cuma kita nggak mau seperti mereka itu bergelimpangan gitu. Kita kemana-mana setiap hari. Apa bedanya dengan lain? Yang kaya raya juga begitu, yang kita juga begitu. Apa bedanya? Cuma bedanya yang kaya raya hanya dengan sedikit, dengan banyak uang. Kita banyak orang, banyak uang. Dan kita bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Jadi kalau pesan terakhir katakanlah memang kepada para yang emang pernah singgung lah, negara kita ini sudah menggurita ini korupsi ini kan, mulai hakim, jaksa, polisi, ya ini pun biasa sudah saling tahu sama tahu. Nah ini kiat untuk bisa memberantas ini gimana caranya? Ya untuk memberantas sederhana aja, bekerjalah profesional sesuai RKS, sesuai laporan induk. Lakukanlah sewajarnya bisnis itu, jangan melakukan di luar kewajaran. Kalau misalnya ada proyek RKS-nya begini, layak tidak? Atau jangan-jangan misalnya gara-gara ada korupsi di tempat yang tidak layak pun menjadi dibikin. Contoh 25 miliar jadi 2,5 triliun Hambalang kan. Itu kan proyek yang tidak layak. Akhirnya sekarang tidak jadi diteruskan.
jadi hutan belantara kan. Nah, andai kan para pengusaha itu meneliti, ini nggak layak pak gitu, kan nggak jadi. Iya, iya. Tapi Jangan masalahnya, dipaksakan ya. tapi masalahnya orang tidak melihat itu layak. Pokoknya bagaimana proyek itu jalan gitu. Akhirnya kebentur. Sama dengan di era pemerintahan sekarang. Iya, termasuk apa itu satelit apa yang Banyak. kena Banyak Menteri apa itu? Infopom itu. Banyak apa namanya itu, saweran-saweran, banyak kebohongan gitu loh. Nah, kebetulan ini mau pemilu. Nah, ya, dimakannya lah itu sekjennya apa namanya, Iya. Demokrat. Nasdem. Nasdem ya. Dimakannya. Selama ini kenapa nggak dimakan kan gitu? Selama ini sesuai Aman-aman. aman-aman aja kan gitu. Nah, karena udah mau Udah mau pemilu, harusnya jadi tambah curiga semua. harusnya berbeda. Dimakan. Ternyata anaknya sebelah juga ikut di dalamnya. Iya, iya, iya. Suaminya Mbak Puan Iya, kan. Mbak Puan. Ya, Nah, tapi tinggal bagaimana sekarang ini. Nah, gitu. tapi sejauh ini di apa kan bukan suaminya Mbak Puan tapi karyawannya atau stafnya ya. Ya, Yang apapun sudah namanya itu, setiap orang pasti sama ada di depan keterkaitan. hukum. Nah, bagaimana pemerintah memilah-milah ini? Gitu. Orang suaminya itu udah apa namanya, udah pasang gerigi di situ. Nah, kedua juga, kenapa pengusaha orang Batak ditangkap? Yang siapa namanya? Seorang junta itu. Iya. Kenapa Sinar Mas tidak ditangkap? Ada apa Sinar Mas? Ada apa dengan orang Batak kan gitu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Kok orang Bataknya ditangkap, Sinar Masnya tidak? Gitu. Tapi memang biasanya sudah tidak rahasia lagi emang kalau saya pengusaha ownernya, tapi biasanya bukan nama saya yang berurusan administrasi dan keuangan, sehingga kalau ada terjadi dengan perusahaan saya bukan saya yang ditangkap tapi kaki tangan ini. Ya itulah, tapi kan itu kan persetujuan bos. Apa bisa layak Mereka sebagai mengambil. manajer saya sesuka hati tanpa izin owner? Pasti tetap tanya. Owner pasti tahu lah. Kan itu untuk Kepentingan kan digaji untuk kerja untuk bos. Jadi bagaimana gajimu bisa membalas itu semua? Nah, kan gitu. Oke. Cukup dulu biar ada yang tidak usah perlu direkap dulu.